selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Lili dari Kebun Kita. Nah, hari ini kita ada di sesi final ya, sesi terakhir untuk diskusi buku Terapi Kedahsyatan Enzim. Sedikit mengulang, mengingatkan pentingnya enzim bagi tubuh kita itu adalah seperti yang ditulis oleh Dr. Howell bahwa ketika potensi enzim pada tubuh kita sudah habis, maka tubuh tersebut juga akan berakhir ya. Karena memang saya ulangi lagi bahwa enzim ini adalah penyebab dari semua perubahan yang terjadi dalam tubuh kita, bahkan ketika kita bernafas, bahkan ketika ketika kita butuh untuk meregenerasi sel tubuh kita, ya kan, mereproduksi, itu semua juga membutuhkan enzim. Oke. Jadi inilah mengapa sangat penting untuk kita bahas ya. Nah, minggu lalu di sesi kedua itu kita sudah bahas makanan, berbagai jenis makanan yang bisa mengurangi atau memboroskan enzimnya kita. Kita ulangi saja dulu ya daftarnya ya. Ketika kita mengkonsumsi daging, khususnya daging merah ya dari sapi itu terlalu banyak, itu juga akan membuat tubuh kita menjadi lebih boros enzim. Karena memang itu lebih sulit dicerna oleh tubuh kita. Oke. Kedua adalah konsumsi telur berlebihan, ini juga sama karena terlalu tinggi protein sehingga tubuh juga akan mengalami kesulitan mencerna protein tersebut. Ketiga adalah konsumsi susu hasil pasteurisasi dan homogenisasi. Nah, kalau masih memang tetap pengen mengkonsumsi susu tersebut, ya kan? Caranya bagaimana itu ada di video yang kedua ya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat saja di video sesi kedua yang ada di channel YouTube-nya dari Kebun Kita. Jadi langsung saja ke YouTube channel, ke YouTube, terus channelnya dari Kebun Kita. Ya, di situ ada sesi kedua dan juga ada sesi ke-1. Selain tadi ada juga yogurt ya, susu dan yogurt itu karena mereka juga yogurt itu memang produk turunan dari susu, terus juga mengkonsumsi nasi putih ya. Kita kemarin juga sudah bilang bahwa nasi putih itu adalah makanan yang nutrisinya sudah bisa dibilang sudah tidak ada gitu ya. Jadi memang hanya untuk enak di mulut saja, tetapi untuk tubuh itu sudah tidak ada nutrisi dan dia sangat mudah teroksidasi sehingga pada akhirnya menyebabkan tubuh mengalami radikal bebas. Terus juga mentega, margarin dan minyak goreng. Terus kebiasaan minum kopi, mengkonsumsi teh terlalu berlebih ya, kurang minum air mineral ya, dan mengkonsumsi obat secara berlebihan dan juga stres berlebihan. Itu adalah yang kita bahas di minggu lalu. Nah, minggu ini ada beberapa tambahan dari kebiasaan-kebiasaan kita yang juga bisa mengurangi atau memboroskan enzim. Setelah itu kita akan membahas pola makan dalam keseharian kita yang bisa menghemat enzim atau bahkan bisa dijadikan sebagai sebuah terapi untuk penyembuhan ya, membantu proses penyembuhan. Saat kita beranjak dewasa, jumlah enzim di dalam tubuh akan semakin berkurang. Hal ini dikarenakan pemahaman mengenai pola hidup yang sehat dan kaya enzim masih kurang dimiliki oleh setiap orang. Bagaimanapun, manajemen penjagaan enzim dalam tubuh sekaligus cara untuk menambah jumlah enzim sehingga tubuh tidak mengalami defisiensi enzim. Di sesi 1, sesi 2 sudah dijelaskan juga ya bahwa setiap aktivitas yang terjadi dalam tubuh kita itu membutuhkan enzim. Dan memang di dalam tubuh kita itu punya cadangan enzim. Tapi cadangan enzim ini akan lama-lama berkurang. Dan untuk memperlambat pengurangan enzim ini, cadangan enzim ini, itu melalui apa? Melalui pola makan yang kaya enzim ya. Ada tambahan ya bahwa defisiensi enzim akan dialami oleh seseorang yang menganut pola hidup tidak sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi pestisida, serta bahan-bahan kimia lainnya, radiasi makanan, pasteurisasi, mengkonsumsi daging yang berlebih, ya itu udah, rokok, ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki kebiasaan merokok, ini sangat memboroskan enzim pada tubuh kita ya. Dan kurang minum air mineral ataupun meminum air yang tercemar. Oke.
Ketika kita mengkonsumsi makanan yang memiliki tambahan bahan kimiawi, itu memperberat kerja enzim, karena si enzim itu juga harus menetralkan bahan-bahan kimia tambahan tersebut supaya tubuh kita bisa berfungsi dengan normal. Makanya makanan yang mengandung bahan-bahan aditif ya, seperti kalau kita kenal itu adalah 4P ya, perisa, pewarna, pemanis buatan gitu ya, terus pengawet, itu memang sangat tidak disarankan. Tambahan berikutnya juga di sini dikatakan bahwa kebiasaan mengunyah. Kalau kita makan itu kita harus mengunyah 30-70 kali. Lama banget ya dengernya 70 kali, gimana ngitungnya gitu ya. Nyam sampai 70 kali. Nah, tapi kebiasaan mengunyah ini sebenarnya sangat membantu tubuh kita untuk satu, menghemat enzim, kedua, memastikan bahwa semua nutrisi pada makanan tersebut itu bisa terserap dengan baik, ya. Bahkan di sini diinformasikan berdasarkan hasil penelitian adalah banyak orang yang mengalami obesitas namun mengalami malnutrisi. Jadi kita hanya asal makan, yang penting masuk gitu ya. Pada akhirnya tubuh kita obes, tapi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu nutrisinya tidak bisa terserap. Makanya itu menyebabkan kita menjadi malnutrisi. Bahwa semakin lama seseorang mengunyah makanan, maka enzim amilase yang terkandung di dalam kelenjar ludah akan melumatkan makanan sehingga dapat dengan mudah melewati kerongkongan, dan air liur dengan mudah bercampur dengan asam lambung serta cairan empedu yang membuat si makanan tersebut mudah dicerna ya, dan nutrisinya lebih mudah diserap oleh usus halus maupun usus besar kita. Nah, buat teman-teman juga nih ya, ada berita baiknya. Kalau mau mengurangi berat badan ya, mau menurunkan berat badan ya, teman-teman sangat disarankan untuk mengunyah 30-70 kali. Fungsinya apa? Hubungannya dengan penurunan berat badan tadi adalah dengan kita mengunyah ya, tubuh itu merasa kenyang ya, lebih cepat ya, sehingga nafsu makan kita itu menjadi berkurang. Nah, disinilah efeknya buat kita yang lagi mau menurunkan berat badan. Nah, ini juga ada pemahaman pribadi menurut saya ya, bahwa sebenarnya kebiasaan mengunyah ini dibentuk sejak kecil. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah merasakan ya pada saat kecil, misalnya namanya anak kan pasti ada GTM ya, gerakan tutup mulut gitu ya, atau lagi susah makan gitu. Biasanya nih kalau dulu waktu kita masih kecil, biasanya makanannya itu kita dikasih kuah gitu ya, disuapin gitu biar bisa telan gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya makanan dalam piring itu habis dalam waktu yang cepat, tapi tidak diinformasikan untuk dikunyah. Yang penting telan yuk, ayo udah kosong masukin lagi gitu ya. Nah, dengan pola makan seperti itu dari kecil, dengan cara makan seperti itu, pada akhirnya sebenarnya pada saat kita dewasa ini juga mempengaruhi kita tidak terbiasa mengunyah lagi ya. Nah, ini juga harus diperhatikan juga nih buat kita semua, khususnya yang mungkin masih memiliki anak-anak kecil gitu ya. Sangat disarankan untuk selalu mengingatkan si anak tersebut bahwa dikunyah dulu, kunyah sampai halus baru telan. Jangan ayo langsung telan ya, ditelan ya. Nah, gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi si anak sampai dia dewasa nanti. Dengan kita mengunyah makanan yang dengan baik dan lama, itu akan membantu membunuh bakteri dan parasit buruk yang terdapat pada bahan makanan seperti seafood, daging ataupun ikan. Jadi fungsinya mengunyah sangat besar ya, sangat banyak buat kita. Jadi mulailah lebih sadar ketika kita makan ya, menjadi lebih fokus mengunyah makanan sampai halus baru kita telan. Oke? Dan selalu mengajarkan anak kita untuk mengunyah dengan halus. Jangan memburu-buru si anak untuk hanya menelan ya, tapi si anak diajarkan untuk mengunyah dan fokus ketika dia makan. Oke? Nah, ciri-ciri makanan yang tidak dapat dicerna dengan baik oleh tubuh ya. Jadi kalau sebenarnya kita bisa tahu nih, makanan apa ya yang sebenarnya tidak kayak enzim yang kita makan kemarin ya, atau misalnya tadi pagi ya, itu terlihat dari
ketika kita pup ya, BAB atau ketika kita kentut ya, itu akan mengeluarkan aroma yang sangat busuk ya, atau aroma yang sangat tidak enak. Jika ada aroma seperti itu berarti makanan yang kita makan itu bermasalah ya. Bermasalah dengan arti kata mungkin dia tidak memiliki cukup enzim. Bermasalah mungkin dalam arti dia tidak bersih ya. Bermasalah dalam arti mungkin dia tidak tercemar dengan baik. Berikutnya adalah yang tadi ya, yang kita sudah sempat singgung adalah merokok. Merokok sebenarnya tidak perlu pembahasan panjang ya, karena semua orang sudah tahu bahwa merokok itu tidak baik ya. Merokok itu tidak bukan hanya bicara masalah kecanduan ya, tapi merokok ini membuat pembuluh darah kita ya, pembuluh darah kapiler kita itu menyempit dan juga menjadi kaku. Nah, ketika dia menyempit atau menjadi kaku, apa yang terjadi? Ya, darah itu kan mengalir ya untuk mengalirkan semua nutrisi dan juga oksigen. Oke. Jadi ketika dia menyempit, maka oksigen yang mengalir dalam tubuh kita juga lebih sedikit ya. Nutrisi juga lebih sedikit. Nah, pada akhirnya itu menjadi awal dari segala macam permasalahan ya. Yang paling banyak kita tahu adalah penyempitan pembuluh darah berakhir pada serangan jantung ya kan, ataupun stroke ya. Jadi merokok sesuatu yang sangat negatif yang kita tidak akan bicarakan terlalu panjang ya, karena semua sudah cukup paham untuk hal ini. Kita hanya mengingatkan kembali bahwa tembakau adalah penyebab utama adanya radikal bebas di dalam tubuh. Enzim-enzim antioksidan di dalam tubuh akan bekerja keras untuk menetralkan racun dari tembakau, seperti enzim katalase, peroksidase, glutation. Apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus, maka jumlah enzim di dalam tubuh kita akan berkurang. Akibatnya, tubuh akan lebih rentan terserang penyakit. Ciri-ciri tubuh kita ketika mengalami defisiensi enzim, mungkin teman-teman juga harus mulai aware nih. Misalnya kita kok sering merasakan mual ya, padahal nggak lagi hamil gitu ya, tapi merasakan mual gitu. Terus berasanya perut penuh terus ya, meskipun mungkin kita sudah makan dari 2 jam yang lalu ya. Nyeri pada ulu hati, kesulitan BAB, sering merasa gatal-gatal, itu juga salah satu tanda-tanda kekurangan enzim pada tubuh. Oke, nyeri otot dan badan terasa lemah, letih, lesuh ya, badan terasa tidak fit. Nah, itu adalah ciri-ciri kita mengalami defisiensi enzim. Jadi jangan diremehkan, misalnya sering berasa tidak fit, tapi masih bisa beraktivitas normal, terus kita cuekin gitu ya. Jadi kita harus aware dengan tubuh kita. Kalau kita memang merasakan gejala tadi, mungkin kita harus mulai memikirkan nih, makanan kita seperti apa. Makanan yang tidak kaya dengan enzim, mungkin kita harus mulai merubahnya. Oke. Nah, ada juga di sini kita bicara hidup sehat dengan kecukupan enzim. Di-share mengenai persentase menu harian kaya enzim ya. Jadi kalau dalam satu hari, misalnya dalam porsi makan kita anggap angka 100 gitu ya, maka kira-kira 40-50% itu merupakan biji-bijian utuh. Biji-bijian atau kalau dalam bahasa ini ya serealia ya. Ini merupakan semua jenis tanaman yang diambil bulirnya aja. Biasanya yang banyak mengandung karbo, seperti misalnya adalah kacang-kacangan ya, polong, gandum, kacang merah, kacang hitam gitu ya, dan juga beras. Oke. Tetapi kembali lagi, beras yang disarankan adalah bukan beras putih ya, tetapi adalah beras merah ataupun beras coklat, beras pecah kulit. Oke. Jadi sumber karbo kita bisa kita variasikan, tidak hanya nasi saja, tapi juga bisa divariasikan dengan kacang-kacangan yang tadi. Oke. Itu sekitar 40-50% dari porsi makan hariannya kita. Nah, 10-15% itu adalah untuk protein. Oke. Tetapi protein ini sangat disarankan adalah 85%-nya berasal dari protein nabati dan 15%-nya dari protein hewani. Ya. Supaya apa? Supaya seperti yang kita sampaikan pada sesi kedua, bahwa protein dari hewani khususnya daging sapi itu sangat sulit dicerna oleh tubuh. Ya.
dan pada akhirnya malah membuat tubuh kita menjadi lebih boros enzim. Oke. Ada nih, di sini ada dikasih tahu juga ya bahwa sumber protein yang sesekali bisa disantap dengan takaran 100 gram per hari itu adalah daging kambing, unggas organik, kerbau, telur, dan lain-lainnya. Mengkonsumsi daging merah harus dipastikan kesegarannya, karena daging yang telah lama akan lebih mudah teroksidasi dan mengandung banyak bakteri yang pada akhirnya membuat tubuh bekerja lebih keras untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna tersebut. Oke. Nah, 30%-nya apa? Tadi kan 100% dalam sehari ya, 40-50% adalah biji-bijian utuh atau serealia ya. 10-15% adalah protein, 30% adalah buah-buahan ataupun sayuran hijau dan sayur-sayuran berwarna-warni ya, mau hijau, kuning, ungu ya, dan umbi-umbian. Oke. Nah, sangat disarankan untuk mengkonsumsi makanan mentah ya, misalnya sayuran mentah itu dengan porsi yang lebih banyak ya dibandingkan yang dimasak. Kalaupun dimasak, masaklah dengan waktu yang cukup singkat, sekitar 2 menit ya. Dan misalnya nih kalau kita makan protein gitu ya, atau makan ikan, ikannya lebih baik di steam, dikukus ataupun dijadikan sup dibandingkan digoreng ya. Nah, pentingnya mengkonsumsi makanan mentah kita tidak bahas lagi ya, karena kan kita sudah bahas ini dari sesi 1 sampai sesi 2. Terus ada poin yang saya akan menekankan lagi adalah ASI. Di sini dikatakan bahwa air susu ibu adalah sumber enzim terbaik. Oke. Selain itu, ASI merupakan nutrisi yang hidup dan tidak bisa ditiru dengan teknologi apapun hingga kini ya, hingga kini. Bahkan susu sapi segar pun tidak bisa menyamai kebaikan ASI, apalagi susu formula maupun susu pasteurisasi lainnya. ASI mengandung nutrisi yang lengkap sekaligus enzim yang bermanfaat untuk suplai awal kehidupan bayi. Oleh karena itulah kita tidak mencium bau yang menyengat dari kotoran bayi. Ya, jadi mungkin teman-teman yang saat ini misalnya masih punya bayi ya 0 sampai 6 bulan, sangat disarankan untuk memberikan ASI eksklusif ya, karena memang ASI ini nutrisinya tidak bisa digantikan siapapun. Apapun ya, mau susu sapi, mau apapun lah ya, mau susu yang semahal apapun itu tidak bisa menggantikan ASI. Dan ASI ini dia akan menjadi cadangan enzim dalam tubuh si bayi tersebut ya. Kalau teman-teman perhatikan misalnya, apakah ketika mungkin di sini dikasih tahu ya, ketika si bayi tersebut mengkonsumsi ASI eksklusif, biasa pupnya itu tidak berbau. Itulah menunjukkan bahwa ASI tersebut itu memang terserap dengan sempurna oleh tubuh si bayi tersebut ya. Nah, ada lagi makanan yang juga merupakan suplemen alami yang kaya enzim, itu adalah madu ya. Nah, madu ini enzimnya berasal dari mana sebenarnya? Ini berasal dari air ludahnya si lebah ya. Jadi sebenarnya si madu ini kan memang pada dasarnya isinya juga adalah glukosa, fruktosa gitu ya, jadi gula gitu ya. Tetapi dia memiliki tambahan enzim yang sangat berguna buat tubuh kita ya. Macam-macam enzim yang di sini itu antara lain enzim peroksidae, diastase, katalase, oksidae, protease, invertase ya. Dan masing-masing punya banyak fungsi. Yang saya mau highlight adalah enzim katalase itu memiliki tugas untuk membunuh perkembangbiakan bakteri ya. Nah, jadi buat teman-teman juga bisa menambahkan madu ya di dalam konsumsi harian teman-teman, tapi tetap ingat untuk membatasi juga ya. Jangan karena dibilang oh ya madu ini mengandung enzim, merupakan suplemen alami
untuk enzim gitu ya. Terus kita makannya tidak terbatas gitu. Ingat, semua makanan mau dia sebaik apapun, ketika kita memakannya secara berlebihan itu akan berdampak negatif kepada tubuh kita. Ya. Apalagi yang namanya madu itu kan pada dasarnya juga sama dengan gula ya, karena kandungan yang tadi saya bilang isinya juga ya glukosa, fruktosa seperti itu. Jadi kalau kita mengkonsumsi terlalu berlebih, pada akhirnya gula darah juga akan terpengaruh. Jadi tadi ASI, kedua madu ya. Berikutnya adalah air. Air meskipun dia tidak mengandung enzim gitu ya, tapi dia adalah sahabat enzim yang paling baik ya. Karena kita tahu tubuh kita 70% terdiri dari air ya. Kalau kita sudah lebih berusia mungkin 60%. Kalau anak-anak itu lebih besar lagi. Makanya anak-anak itu kan dia kulitnya lebih lebih kenyal-kenyal gitu ya. Itu karena memang tubuh pada anak-anak kandungan air di dalam tubuh mereka itu memang masih lebih banyak dibandingkan ketika kita sudah dewasa. Oke? Air dan sistem metabolisme tubuh sangat berkaitan dengan erat. Di sini dikatakan bahwa air juga memiliki banyak manfaat lainnya seperti menurunkan kadar kolesterol dalam darah, menstabilkan trigliserida dalam darah, dan juga mengaktifkan kehidupan bakteri di dalam usus dan enzim. Intinya kalau kita tidak ada air ya, tubuh kita tidak akan bisa berfungsi dengan normal. Oke? Dan air ini juga mengeluarkan kotoran dan racun yang melekat pada tubuh ya. Seluruh toksin, dioksin dan zat-zat berbahaya di dalam tubuh akan dibilas oleh air dan dikeluarkan lewat urin serta keringat. Jika teman-teman pernah mendengar istilah ini ya, water cleans everything. Nah, ini nggak salah nih ya. Buat tubuh kita membutuhkan air untuk mengeluarkan semua racun di dalam tubuh, racun dan juga kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Oke, jadi minumlah air yang cukup ya, minimal 2 liter per hari. Kalau teman-teman banyak kegiatan fisik, teman-teman silakan menambahkan. Kalau teman-teman minum kopi, minum teh, tambahkan lagi gitu ya, karena kita tahu kopi dan teh itu mempercepat dehidrasi pada tubuh kita. Kapan sih waktu paling tepat kita mengkonsumsi air gitu ya? Biasanya kan kita selalu konsumsi air saat kita mungkin merasa haus. Sebenarnya itu juga kurang tepat. Harusnya sebelum kita haus kita sudah konsumsi air. Oke. Nah, di sini ada dua waktu yang cukup penting untuk kita harus ya minum air. Itu adalah saat kita bangun tidur, usahakan kita bisa meminum secara berangsur ya. Setelah bangun tidur secara berangsur kita bisa meminum 500 ml atau sekitar 3 sampai 4 gelas air. Atau kalau teman-teman biar nggak lupa ya, isi aja botol 500 ml gitu ya, taruh di samping kasur, pas bangun dihabiskan. Oke? Secara berangsur, jangan usah glek gitu ya, nanti malah keselak gitu. Ya. Jadi saat bangun tidur, setelah kita minum itu ya, kalau kita mau makan mungkin sekitar 30 sampai 45 menit berikutnya baru kita makan. Nah, terus berikutnya adalah konsumsi air mineral itu minimal 60 menit sebelum waktu kita makan besar ya. Jadi misalnya kita mau makan siang atau mau makan malam gitu, misalnya makan siangnya jam 12 atau makan malam jam 6, maka 1 jam sebelumnya kita minum sekitar 500 ml ya. Nah, fungsinya apa? Pertama adalah membuat tubuh, khususnya lambung kita ya, untuk lebih siap mencerna makanan ya. Dan kedua, ini juga membantu supaya kita tidak overeating, karena lambungnya tidak akan merasa sangat-sangat lapar ya, sehingga kita makannya berlebihan tidak terkontrol. Oke. Jadi tadi 2 waktu yang sangat penting ya, yaitu saat kita bangun tidur dan 1 jam sebelum kita makan besar. Oke, berikutnya adalah di sela-sela aktivitas harian di mana kita merasa ya kita sudah mulai haus ya kita minum. Misalnya saat sekarang kebanyakan ngomong, haus, diminum ya. Nah, ini ada jadwal harian enzimer. Wah, enzimer atau enzimer nih ya. Jadi di sini dikasih
guideline waktu-waktu kapan kita harus minum, mau apa yang dimakan, ya kan? Terus kira-kira selanya berapa lama dengan makanan sebelumnya gitu ya. Ini sebenarnya ada, kalau teman-teman mau coba gitu ya, itu bisa coba melakukan terapi jadwal harian ini selama seminggu. Cuman karena isinya lebih kurang sama, jadi kita hanya akan menceritakan garis besarnya gitu ya. Jadi dalam satu hari dibagi 3 waktu ya, pagi, siang, dan malam. Di sini bangun tidurnya sekitar 4:30. Jadi mungkin buat teman-teman yang memang ibadah ya, salat subuh atau apa, mungkin bisa juga langsung melakukan. Buat teman-teman yang biasanya bangunnya mungkin jam 6, jam 7 gitu ya, mungkin bisa disesuaikan waktunya, oke? Nah, di sini dia bilang bangun tidur jam 4:30 ya, itu langsung mengkonsumsi 2 gelas air mineral, diminum secara perlahan, gak usah buru-buru, oke? Perlahan, dinikmati airnya, oke? Terus selanjutnya bisa diikuti dengan ibadah ya. Setelah itu bisa minum air lagi sekitar 2 gelas ya. Biasanya katanya yang diinformasikan di buku ini adalah biasanya setelah itu kita akan merasakan pengen BAB. Oke? Setelah BAB ya kan, kita bisa melakukan stretching ataupun olahraga lebih kurang sekitar 20 menit ya. Nah, 5:30 kita bisa, di sini ada kata pemanasan untuk sarapan. Wah, jadi mau sarapan aja kita ada pemanasannya. Oke? Jadi sekitar 5:30 ya, setelah kita selesai semua, kita bisa mulai pemanasan. Pemanasannya apa sih? Pemanasannya itu adalah kita mengkonsumsi buah-buahan terlebih dahulu ya. Buah-buahannya kira-kira 2-3 jenis, sangat disarankan untuk warna yang berbeda. Kalau misalnya jangan orange semua gitu ya, jadi jeruk, mangga, nangka warnanya sama semua. Kalau bisa diusahakan berbeda ya, misalnya buah naga, pisang, terus apalagi ya, anggur misalnya, seperti itu ya. Jadi sekitar 2-3 jenis dengan warna yang berbeda. Oke, setelah kita pemanasan sebelum sarapan tadi, kira-kira 1 jam berikutnya baru kita main course-nya si sarapan. Oke, biasanya kita suka kalap nih ya, kalau sarapan pengennya makan bakmi gitu ya, porsinya gede gitu ya. Nah, itu juga bisa diingatkan kembali bahwa di dalam konsumsi makanan kita itu dipastikan memiliki makanan kaya enzim ya. Seperti makanan yang mentah tadi ya, sayur-sayuran ya kan, ataupun sayur-sayuran yang direbus atau dimasak dalam waktu yang singkat, lebih kurang 2 menit. Oke? Di siang hari ya, jam 11 itu kita konsumsi lagi air mineral, itu sebanyak 3 gelas ya. Setengah jam kemudian, jadi minum air 1 jam sebelum makan besar ya. Setelah itu setengah jam kemudian kita pemanasan lagi ya, pemanasan dengan mengkonsumsi buah-buahan ya, 2-3 jenis. Oke. Setelah itu sekitar setengah jam sampai 45 menit baru kita konsumsi menu utama. Menu utamanya apa ya? Itu sangat disarankan adalah yang tadi ya, serelia, itu seperti nasi beras pecah kulit ya. Bisa dicampur dengan beras merah ya, bisa dicampur dengan kacang-kacangan gitu ya. Nah, juga ditambahkan dengan sayur-sayuran dimasak dengan cepat ya. Dan untuk proteinnya itu bisa ditambahkan tahu ataupun tempe ya, ataupun ikan-ikanan. Oke. Malam hari ya, sebelum mengkonsumsi makan berat ya, main course-nya, kembali lagi kita konsumsi dulu air 3 gelas ya, atau lebih kurang sekitar 500 ml ya. 3 gelas, setengah jam kemudian kita pemanasan dengan buah-buahan ya. 1 jam kemudian baru kita masuk ke main course. Oke. Makanannya apa? Main course ya lebih kurang sama kayak tadi ya. Ada sayur, ada serelia sebagai sumber karbo ya, ada juga protein ya. Bisa juga kita kalau mau kita bisa tambahkan suplemen tambahan seperti minyak ikan misalnya gitu. Nah,
pastikan kita memiliki waktu cukup ya, setelah makan itu sekitar 3-4 jam sebelum kita tidur di malam hari ya. Hari kedua, ketiga lebih kurang sama. Di sini ada tipsnya juga ya. Kalau kita kan disarankan mengkonsumsi sayuran mentah ya. Kadang kita buat dalam bentuk salad ya. Tapi kan lama-lama rasanya bosen juga ya. Salad biasanya seasoningnya apa? Kalau kita mau yang rumahan misalnya gitu ya, yang gampang banget, yang nggak pakai mikir gitu ya, nggak pakai repot, kita cuma kasih olive oil, dikasih mungkin sedikit garam gitu ya, dikasih perasan jeruk lemon gitu atau sedikit madu. Tapi kan lama-lama bosen, oke? Nah, teman-teman sebenarnya bisa disarankan membuat seperti sambal dabu-dabu ya, ataupun pakai ini sambal kacang tanah atau pecel gitu ya, bumbu pecel. Oke. Jadi sayurannya mentah tapi dressingnya bisa beraneka ragam supaya kita tidak bosan memakan sayur-sayuran mentah tersebut ya. Nah, sangat disarankan buat teman-teman yang memang mau memulai itu bisa bergabung dengan komunitas-komunitas raw foodies ya, raw food. Di situ memang banyak sharing-sharing dari komunitas untuk kita bisa banyak informasi makanan-makanan yang bervariasi. Oke. Tips berikutnya adalah mengkonsumsi air mineral yang baik harus terus dilakukan dengan disiplin. Hal ini akan berbanding lurus dengan keberhasilan dari terapi enzim. Ingat ya, jadi nggak cuma makan saja, tapi mengkonsumsi air mineral sangat penting buat kita. Usahakan untuk BAB secara teratur. Ketika kita sudah menjalankan terapi enzim itu harusnya setiap hari kita akan BAB dengan teratur, dan biasanya di jam-jam yang lebih kurang sama. Kalau kita tidak BAB secara rutin setiap hari, berarti kita harus mulai nih menganalisa apa sih yang salah dengan makanan kita hari ini atau kemarin. Ya. Apakah misalnya kemarin kita kurang sayur ya, atau kurang serat atau apa. Nah, itu kita harus analisa. Jangan dibiarkan kita tidak BAB setiap hari. Oke. Istirahat yang cukup merupakan salah satu bentuk terapi enzim yang baik. Usahakan untuk beristirahat sejenak walaupun berada di kantor, paling tidak 15 menit untuk mengistirahatkan tubuh. Jadi meskipun kita sudah dewasa ya, kalau masih kecil biasanya kan si anak itu selalu kita minta untuk tidur siang gitu ya. Tapi ketika kita dewasa kita suka lupa bahwa sebenarnya tubuh juga perlu beristirahat sejenak ya. Beristirahat dari tidak melakukan apa-apa. Bukan beristirahat tapi sambil ngeliatin Instagram gitu ya, sosmed gitu ya. Itu bukan ya. Tapi beristirahat sejenak, atau ada juga yang bahasanya namanya power nap gitu ya, itu lebih kurang sekitar 15 menit. Jadi kalaupun kita di kantor ya, ketika jam istirahat tidak ada salahnya loh teman-teman untuk kita mengambil waktu tersebut ya, sekitar 15 menit. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke terapi enzim untuk berbagai penyakit. Jadi di sini ada dijelaskan dari penyakit kanker sampai ke asma, anemia, segala macam gitu ya. Untuk terapi enzimnya seperti apa sih gitu. Nah, kalau dari yang kita baca itu dibagi menjadi sama ya, waktunya itu dibagi menjadi pagi, siang, dan malam. Dan makanannya dibagi menjadi 4 kategori makanan pokok, buah, sayur, dan lauk. Oke. Nah, di makanan pokok itu terdiri dari serealia ya. Jadi yang biji-bijian ya, ataupun seperti kentang gitu ya. Kalau makanan pokok bisa juga berasnya kita misalnya ya. Berasnya kita dicampur dengan biji-bijian misalnya. Kalau kita malas nggak mau ribet gitu ya, bikin menu baru lagi hanya khusus untuk kacang-kacangan gitu, masukin aja. Kita bikin beras coklat ya kan, masukin dengan quinoa atau masukin dengan lentil, masukin kacang hijau, kacang merah atau apapun itulah gitu ya. Kita masak bersamaan, sekali masak makan langsung dapat semuanya. Ya. Atau sekarang juga sebenarnya banyak teman-teman bisa cari juga ya, itu mix ya, berasnya memang sudah di mix. Oke. Di kebun kita juga ada jual sih ya. Jadi kalau nggak mau nge-mix sendiri,
beli yang sudah premix ya, sudah ada, kita tinggal cuci, masak, udah beres, tinggal makan ya, udah all in one. Nah, buah sendiri cukup banyak jenisnya ya, seperti sirsak, semangka, jeruk, belimbing dan lain-lainnya. Tapi yang kita bisa tangkap dari sini semua adalah semakin bervariasi buah tersebut atau sayuran tersebut, itu semakin baik buat kita. Karena kalau teman-teman juga mungkin pernah melihat postingannya dari kebun kita mengenai makanan kaya enzim, itu tidak hanya satu makanan ya, tapi beragam jenis dan masing-masing makanan memiliki enzim yang berbeda-beda. Contoh, antara pepaya dan pisang itu enzimnya beda. Oke? Sehingga kalau kita bisa memakan variasi makanan tersebut, maka tubuh kita juga akan mendapatkan enzim yang lebih banyak ya, jenis enzimnya lebih banyak, nggak itu aja. Oke. Dan rata-rata ini juga buah-buah lokal ini juga semua ada di sini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Harus buah yang misalnya harus buah apa ya? Buah delima impor gitu ya, yang mahal banget misalnya. Atau buah peach gitu ya, itu karena impor jadi mahal gitu ya. Jadi teman-teman tetap bisa mengkonsumsi buah lokal, tidak usah pusing ya. Contohnya sirsak, bahkan sebenarnya banyak tetangga-tetangga yang menanam sirsak yang kita bisa dapatkan dengan gratis misalnya gitu ya. Belimbing ya, mangga favorit saya ya, jambu biji, pepaya lah. Pepaya ini makanan yang buah yang sangat mudah didapatkan, harganya juga cukup ekonomis ya. Terus bagaimana dengan sayuran? Sayuran juga sama. Di sini contohnya kalau buat penderita kanker itu disarankan brokoli direbus kilat ya, kembang kol, wortel, bayam, seledri, tapi lebih kurang sama. Semakin bervariasi semakin baik bagi tubuh kita. Nah, lauk yang harus kita perhatikan ya. Tadi kan sudah dikatakan bahwa lauk ini banyak merujuk pada protein ya. Jadi protein kita itu sangat disarankan 85% itu berasal dari protein nabati ya, seperti kacang-kacangan tadi ya kan. 15%-nya adalah dari protein hewani. Hewani pun lebih disarankan adalah dari ikan-ikanan ya. Karena dia lebih mudah dicerna dan juga dia memiliki lemak baiknya ya. Untuk ikan sangat disarankan adalah tim ikan ataupun dibikin sop ikan seperti itu. Dan untuk semua makanan ini sangat disarankan adalah makanan yang memang natural atau organik ya. Karena ketika makanan tersebut atau misal sayur-sayuran tersebut ya itu mengandung pestisida kimia ataupun sida-sida kimia yang lain, pupuk-pupuk kimia yang lain, itu pada akhirnya tubuh kita akan bekerja lebih keras ya untuk mengeluarkan si kimia-kimia tersebut. Jadinya kembali lagi, padahal sebenarnya sayurnya bagus ya, kita udah makan sayurnya cukup banyak gitu ya, tapi ternyata kimia yang terkandung pada sayuran itu juga masih banyak, pada akhirnya ya jadi kerja keras lagi gitu ya oleh si tubuh. Nah, di sini kalau kita masuk ke masing-masing bagian ya, ini dimulai dengan kanker. Biasanya sel-sel tubuh yang sudah tua atau rusak akan berhenti membelah diri dan mati sebelum dapat menjadi sel-sel kanker. Sel-sel ini akan digantikan oleh sel-sel muda yang sehat. Namun, kanker terjadi ketika mutasi genetik menyebabkan sel-sel tua atau rusak yang seharusnya tadi mati itu terus membelah dan berkembang biak tidak terkendali, yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan tumor ya ataupun kelainan yang mengganggu fungsi organ atau jaringan. Jika tidak diobati, sel-sel kanker dapat terus berkembang biak, menyebar ke bagian lain dari tubuh, kemudian mengganggu proses metabolisme tubuh ya. Jadi cikal bakal terjadinya kanker seperti itu ya. Jadi dari sel tubuh kita sendiri sebenarnya. Selain mengkonsumsi atau mengikuti terapi enzim yang tadi di-sharingkan, itu juga sangat disarankan untuk kita mengkonsumsi beberapa makanan herbal ya, seperti bawang putih, kunir putih, jamur maitake, teh herbal, benalu, tapak darah dan daun meniran ya.
Jadi ini adalah makanan-makanan herbal yang juga tersedia ya, tersedia di Indonesia. Itu akan sangat membantu buat kita yang jika kita memang memiliki penyakit-penyakit seperti ini ya, penyakit-penyakit kanker ataupun kira-kira mungkin misalnya keluarga dekat kita juga ada yang memiliki penyakit ini, mungkin tidak ada salahnya kita mengkonsumsinya sesekali ya. Ada juga kebiasaan yang harus dijauhi oleh penderita kanker, itu adalah rokok dan alkohol, itu sudah pasti. Oke. Dan berikutnya adalah batasi konsumsi obat sembarangan ya. Karena mengkonsumsi obat secara sembarangan hanya akan mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh, organ hati dan ginjal. Kalau misalnya kita mengalami keluhan seperti pusing gitu ya, atau penyakit-penyakit ringan gitu ya, itu disarankan untuk mencoba ramuan herbal terlebih dahulu. Oke. Nah, berikutnya adalah penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Garis besarnya ya, kencing manis ini itu adalah istilah umum untuk berbagai gangguan metabolisme yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproses dan menggunakan gula darah dengan benar. Teman-teman bisa juga merasakan tubuh ya, bahwa gejala diabetes dapat bervariasi menurut jenisnya. Namun secara umum jika kita merasakan rasa haus yang berlebihan dan sangat sering ya, padahal udah minum tapi haus terus gitu ya, nah itu juga kita harus tanda tanya. Buang air kecil yang cukup sering ya, kelelahan, terus penyembuhan luka yang melambat, penglihatan kabur, penurunan berat badan. Jadi kalau tiba-tiba berat badannya turun secara drastis juga jangan terlalu happy juga ya gitu. Wah, berhasil nih ya penurunan berat badan, tapi juga harus hati-hati ya. Jadi kalau gejala-gejala ini muncul kira-kira bersamaan, kita tidak ada salahnya mengecek. Bahkan sangat disarankan kita melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Oke. Diet terapi enzim untuk penderita diabetes mellitus ya. Makanan pokoknya lebih kurang sama seperti yang tadi untuk kanker ya. Untuk buahnya juga lebih kurang sama, tapi di sini yang saya mau highlight adalah semangka ya. Jadi kalau dulu banyak orang bilang, oh kalau misalnya kencing manis, buahnya juga harus pilih-pilih, jangan yang terlalu manis gitu ya. Kalau berdasarkan daftar di sini sebenarnya bahkan anggur saja yang bisa dibilang buah yang cukup manis ini juga ada masuk di dalam sini ya. Jadi kembali lagi, semakin bervariasi makanan kita atau buah-buahan atau sayur-sayuran kita itu sebenarnya semakin baik. Tetapi kembali lagi ya, segala sesuatu yang baik jika dikonsumsi berlebihan juga akan memiliki dampak yang tidak baik bagi tubuh. Jadi diseimbangkan saja ya. Oh, jangan karena saya pecinta mangga saya setiap hari makan mangga terus gitu ya. Itu juga nggak bagus. Ada beberapa aktivitas yang sangat disarankan untuk penderita diabetes mellitus ya. Pertama adalah pastikan kita berolahraga ringan. Bisa melakukan stretching ataupun jalan kaki minimal 1000 langkah setiap hari. Ya, jadi jangan duduk terus ataupun tidur-tiduran ya, banyak bergerak. Menghirup udara pagi untuk mendapatkan oksigen yang segar, rutin berpuasa ya. Puasa terbukti menurunkan gula darah secara signifikan. Penelitian ilmuwan Turki Shahid Attar menyebutkan bahwa puasa dapat menurunkan gula darah tanpa harus menyuntikkan insulin ke dalam tubuh kita ya. Terus orang yang berpuasa itu juga biasanya menyantap makanan yang banyak serat saat berbuka seperti sayur, salad ataupun jus buah tanpa disaring. Oke. Nah, berikutnya adalah penyakit radang usus ya. Penyakit radang usus ini tidak ada obatnya sebenarnya teman-teman kalau di dalam buku ini ya. Tetapi itu dapat disembuhkan dengan apa? Ya salah satunya dengan terapi enzim ini. Jadi kalau kita memiliki penyakit ini gitu ya, pastikan kita memang melakukan terapi enzim dan ditambah dengan air oralit. Oke. Bagi penderita radang usus ini, kita harus memastikan tidak sampai terjadi dehidrasi ya. Bahkan di dalam makanannya ya, di dalam tabel makanannya seperti ini ya, itu sayurannya itu sangat disarankan untuk diolah menjadi dalam bentuk sup
Jadi pastikan tubuh tidak terdehidrasi ya. Air putih, air mineral ya, terus sop ya. Jadi waktu kita makan pun kita pastikan tubuh mendapatkan asupan cairan. Dan pastikan kita memiliki istirahat yang cukup. Berikutnya adalah jika kita memiliki penyakit diare ya, dan ini sebenarnya sangat banyak diderita oleh masyarakat Indonesia ya. Di sini diinformasikan bahwa diare ini bukan hanya keracunan makanan ya. Diare ini sebenarnya disebabkan oleh infeksi, biasanya oleh virus gastrointestinal ya, dan juga serangan parasit seperti Giardia ataupun Crypto. Bukan cryptocurrency ya, Crypto ya. Nama parasit. Oke. Jadi ini juga saya juga baru aware nih ya kan. Biasanya kan kalau kita bilang diare gitu ya, itu kebanyakan kita salah makan, makanannya kotor atau apapun. Ternyata lebih banyak disebabkan karena virus ataupun parasit ya. Makanya saat kita makan itu sangat disarankan supaya kita mengunyah ya 30-70 kali sampai benar-benar makanannya halus, karena itu juga membantu tubuh membunuh bakteri-bakteri ataupun virus yang mau masuk ke kita melalui makanan. Beberapa perawatan yang dianjurkan jika kita mengalami diare adalah konsumsi cairan oralit, air kelapa ataupun air mineral ya. Jadi jangan buru-buru mengkonsumsi obat untuk menghentikan diarenya ya. Biasanya kan ada tuh obat-obat seperti itu ya, membuat kita BAB menjadi lebih padat gitu ya. Jadi jangan buru-buru mengkonsumsi itu, tetapi konsumsikan dulu cairan oralit, air kelapa ataupun air mineral yang banyak. Bayi yang baru lahir itu memerlukan perawatan sangat istimewa karena dehidrasi bisa berbahaya. Biasanya dokter akan menyarankan pemberian cairan oralit, pedialit, dan ASI hingga pulih. Ya. Pemberian obat hanya akan menambah masalah yang serius di lambung dan usus. Jadi jangan buru-buru memberikan obat-obat ya jika mengalami diare. Oke? Pengobatan diare harus dilakukan sesegera mungkin dan tidak boleh ditunda. Penundaan hanya akan membuat kondisi penderita semakin parah. Bisa juga kita memberikan cairan ya, jadi makanannya juga dengan kaldu dan sop, jus buah, buah-buahan lunak ya, sayuran yang memiliki kalium ya. Itu adalah perawatan-perawatan yang disarankan jika kita mengalami diare. Terapi enzim bagi penderita diare. Di sini ditekankan juga adalah pisang ya, pisang, pepaya, mangga, kapulaga dan pala. Yang ada tambahan snack penderita diare, yaitu air kelapa, madu, probiotik, bawang merah, bawang putih ya, kunyit, ubi dan daun jambu biji. Berikutnya adalah hepatitis ya, hepatitis A, B dan C. Secara garis besar, hepatitis A, B dan C adalah bentuk hepatitis yang menyerang dan menyebabkan peradangan hati ya. Nah, masalahnya apa sih kalau hati kita bermasalah ya? Bukan putus cinta ya ataupun patah hati gitu ya, tapi kalau hati kita bermasalah ya, yang akan bermasalah pada tubuh kita karena si hati ini membantu tubuh melawan infeksi, menghentikan pendarahan, membersihkan darah dari racun, menyimpan energi, menghasilkan darah yang sehat, mencerna makanan dan membuang kotoran. Oke. Nah, bagi penderita hepatitis itu memiliki resiko berkembang menjadi kanker hati. Hepatitis ini disebabkan apa sih? Disebabkan oleh virus ya. Nah, virus ini dapat dari mana? Ya, macam-macam. Dari transfusi darah, jarum suntik, hubungan seksual ya, tato ya. Jadi ketika pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan jarum suntik pastikan itu menggunakan yang steril ya. Gejala hepatitis yang teman-teman juga harus waspadai ya, lebih jika terjadi cukup sering dan bersamaan ya kira-kira ya. Ini pertama gejalanya seperti flu, terus kita juga merasakan demam, kelelahan, mual muntah, hilang nafsu makan, nyeri perut, diare, urinnya pekat, tinja berwarna, penyakit kuning, mata kuning, kulit kuning. Oke. Untuk makanannya lebih kurang sama ya, kita tidak bahas. Tambahannya apa? Jamur ya teman-teman, jamur juga merupakan salah satu sumber protein nabati yang kita bisa konsumsi.
Hidangan tambahan yang dianjurkan bagi penderita hepatitis itu adalah khususnya herbal ya, itu adalah kunyit, ketumbar, temulawak, daun kemangi, madu, air rebusan daun kentut. Nah, namanya daun kentut ya, tapi saya belum pernah tahu sih ini, jadi nanti mesti googling dulu. Nah, untuk penderita diabetes hepatitis ya, itu sangat disarankan untuk memastikan tubuh memiliki waktu istirahat yang cukup. Kalaupun kita di kantor gitu ya, pastikan kita memiliki istirahat siang ya. Jangan terlalu memforsir tubuh ya kalau kita sudah menderita penyakit hepatitis. Oke, membatasi aktivitas. Tidur malam yang cukup, pastikan jangan begadang ya. Anemia ini terjadi ketika kita tidak memproduksi cukup sel darah merah, seperti saat tubuh kekurangan vitamin B12. Anemia juga bisa terjadi ketika tubuh menghancurkan sel darah merah yang lama lebih cepat daripada menghasilkan sel darah merah yang baru, ya, seperti anemia hemolitik dan penyakit sel sabit. Penyebabnya itu secara umum ya, itu adalah kekurangan hemoglobin, ya. Ada juga karena terjadinya karena defisiensi zat besi. Nah, untuk penderita anemia itu lauknya bisa ditambahkan daging kambing segar, ya. Tapi dimasak, maksudnya jangan yang mentah ya. Jadi boleh mengkonsumsi daging kambing ya dengan batasan, karena memang dibutuhkan untuk lebih daging kambing bisa membantu mempercepat ya proses pembuatan sel darah merah tersebut. Berikutnya adalah hipertensi. Gejalanya itu seperti kelelahan, sesak nafas, mual, muntah ya, gampang merasa gelisah, keringat berlebihan, pendarahan di hidung. Oh, jadi mungkin kalau sering ini ya, mimisan gitu ya, diikuti dengan gejala-gejala yang lain juga harus hati-hati. Jantung berdebar-debar, peningkatan frekuensi buang air kecil, penglihatan kabur ya, atau penglihatan ganda ya, wajah memerah, kulit pucat, kulit merah, sakit dada. Ada beberapa poin ya yang disampaikan untuk penderita hipertensi itu adalah pastikan mengkonsumsi air mineral yang cukup ya. Jadi minimal 2 liter itu jangan sampai ke skip ya. Dan juga melakukan terapi enzim dengan disiplin. Pastikan kita memiliki berat badan yang ideal ya. Jadi berat badan itu harus diturunkan. Jangan obesitas ya. Diet rendah garam. Melakukan olahraga secara rutin, menghindari alkohol, berhenti merokok, dan diet rendah lemak, manajemen stres, pijat, dan terapi relaksasi. Nah, untuk makanannya apakah ada yang berbeda? Lebih kurang sama ya. Makanan pokok itu di pagi hari kita bisa konsumsi kentang rebus sekitar 3 buah ya. Siang hari untuk karbonya kita bisa pakai nasi merah atau nasi coklat ya. Bisa juga dicampur dengan kacang-kacangan, ditambahkan dengan wijen ya. Nah, ini wangi banget nih kalau ditambahkan wijen, apalagi yang disangrai gitu ya. Buah-buahan lebih kurang sama, ragam buahan, sayur juga ragam sayur. Oke. Nah, berikutnya adalah TBC ya, tuberkulosis ya. Nah, pernah dikatakan bahwa bisa dibilang ya 90% masyarakat Indonesia itu memiliki bakteri TBC di dalam tubuh. Tetapi apakah bakterinya itu aktif atau dorman? Di negara berkembang di sini juga dikatakan masih sangat banyak ditemukan penyakit ini ya, berbeda dengan negara maju ya. Jadi bisa jadi kita memiliki bakteri ini di dalam tubuh kita, tapi kita tidak ada gejala ya, dan kita juga tidak akan bisa menyebarkan karena si bakteri tersebut masih dorman, masih nggak aktif ya. Dia dorman karena tubuh kita memang memiliki daya tahan yang kuat ya, sehingga membuat dia tidak bisa aktif. Tetapi ketika kita sedang lemah ya, daya tahan tubuh menurun, nah dia bisa kembali menjadi aktif. Oke, jadi ketika kita kena TBC itu bukan serta-merta kayaknya seminggu yang lalu saya ketemu dengan si A gitu ya, dan kayaknya dia ada TBC nih, itu saya kena. Belum tentu ya, karena bisa jadi si bakteri tersebut memang sudah ada di tubuh kita sejak lama
ya. Jadi kita harus memastikan memang daya tahan tubuh kita itu cukup kuat supaya si bakteri ini tidak menjadi aktif. Gejalanya antara lain demam, panas, dingin, berkeringat, ya, berkeringat di malam hari, gejala seperti flu, gastrointestinal, berat badan menurun, tidak ada nafsu makan, lemah, lelah, ya. Dan ini juga bisa menyebabkan infeksi paru-paru kronis yang akhirnya gejalanya seperti batuk terus-menerus, nyeri dada, batuk berdahak dan berdarah, ya, sesak nafas, kesulitan bernafas, berulang serangan demam, berat badan menurun, sesak nafas progresif. Untuk terapi makanan enzimnya ini lebih kurang juga sama, ya. Lauknya tim ikan patin, sup ayam jamur, teri basah masak pepes kilat, tim ikan sarden, sup ayam organik, tahu tempe rebus masak kuning, ya. Buah, beragam macam buah, sayur juga beragam macam sayur. Pastikan kita ingatkan lagi bahwa sayur sangat baik jika diolah dalam waktu hanya 2 menit, ya. Oke, berikutnya adalah hipotiroid atau yang paling kita kenal dengan istilah gondok. Gejalanya kelesuhan, kelelahan, bicara lebih lambat, suara serak, ya, merasa lebih cepat dingin, ya, sensitivitas terhadap dingin lebih tinggi, depresi, lesu, sering lupa, rambut kering, kulit kering, nafsu makan berkurang, sembelit, menstruasi tidak teratur, gondok, bengkak di depan leher. Dan untuk hipotiroid ini memang lebih banyak kenanya ke wanita, ya. Berikutnya asma, waspada terhadap semprotan nyamuk, jadi nggak usah lah pakai yang semprotan-semprotan buat membunuh nyamuk gitu, ya, cukup pakai raket nyamuk aja, ya, atau dipasang dengan kawat nyamuk di rumah gitu. Oke, jauhi tempat berdebu, kendalikan emosi dan jauhi stres, ya. Dan sangat disarankan untuk mandi air hangat, ya. Jadi buat penderita asma bisa mandi dengan air hangat dan sesekali juga relaksasi atau berendam, ya, air hangat yang dicampur dengan jahe, teh hijau dan kunyit, ya. Jadi 3 item ini sangat membantu sekali untuk penderita-penderita asma. Berikutnya adalah sembelit atau susah BAB, ya. Tadi kan kita ada bilang, ya, bahwa pastikan teman-teman BAB setiap hari nih, jangan sampai kelewat, gitu, ya. Jadi kalau belum BAB itu rasanya ada yang kurang, gitu, ya. Kita harus sampai pada titik itu. Oke. Nah, penyebab sembelit itu antara lain adalah dehidrasi, kurang minum, ya, pola makan yang buruk, diet rendah serat, asupan air yang tidak memadai, penyalahgunaan obat pencahar, olahraga yang tidak sesuai, kesulitan potty training. Bahkan sebenarnya sembelit ini juga bisa diakibatkan dari kita kecil, ya, kalau seperti ini, ya, kesulitan potty training, ya, atau berbagai masalah seperti pengalaman buruk sebelumnya, misalnya kita tidak terbiasa pup di tempat yang bukan di rumah kita, misalnya, ya. Jadi kalau di hotel atau apa kita nggak bisa pup, ya, atau stres itu juga bisa menyebabkan, khususnya pada anak-anak. Kehamilan, kebiasaan buang air besar yang buruk, dan obat-obat tertentu. Diinformasikan bahwa daun ginseng, ya, daun ginseng mungkin buat beberapa teman-teman tidak terlalu populer, gitu, ya, tapi daun ginseng ini juga disarankan untuk dikonsumsi bagi penderita sembelit. Oke, berikutnya kita masuk ke penyakit jantung, ya. Penyakit jantung juga secara umum teman-teman pasti sudah sangat paham, ya. Di sini yang kita bisa tekankan ulang adalah faktor resiko penyandang penyakit jantung adalah mereka yang memiliki hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, ya, obesitas dan gaya hidup yang tidak sehat. Oke. Jadi biasanya penyakit jantung ini bukan penyakit individu, tapi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh penyakit yang lain, ya. Faktor resiko lainnya adalah laki-laki, kita meminum alkohol secara berlebihan, stres jangka panjang, merokok, gaya hidup yang tidak sehat. Orang yang memiliki kadar protein tinggi, ya,
yang meningkatkan penebalan pada pembuluh arteri karena gumpalan lemak. Kembali lagi ya, protein tinggi khususnya dari daging-dagingan ya, seperti daging sapi itu adalah protein yang lebih sulit dicerna oleh tubuh, jadi harus kita batasin. Ada poin tambahan yang disampaikan bahwa pastikan kita bisa belajar mengendalikan diri dan emosi, membatasi aktivitas fisik ya, dan hati-hati terhadap infeksi. Berikutnya adalah kandidiasis. Ini adalah infeksi jamur ya. Nah, ini infeksinya banyak terjadi di mulut, vagina ya. Terus juga saluran pencernaan ya. Jadi ini higienitas kita harus sangat dijaga khususnya bagi wanita. Orang yang beresiko mengidap kandidiasis adalah orang yang sering mengkonsumsi antibiotik ya, terutama untuk jangka waktu yang panjang. Antibiotik membunuh bakteri yang dapat mengubah keseimbangan mikroorganisme di mulut, vagina, usus, dan tempat-tempat lain dalam tubuh dan menghasilkan proliferasi ragi ya. Jadi biasanya lah ya, apalagi kondisi sekarang gitu ya, kita punya ketakutan ya, jangan sampai sakit gitu ya, atau sedikit-sedikit kita harus pastikan langsung sembuh gitu ya. Nah, kadang-kadang ini membuat kita jadi mengkonsumsi obat secara berlebihan, apalagi antibiotik. Ada efek samping dari mengkonsumsi antibiotik yang tidak tepat atau berlebihan ini. Salah satunya adalah ya ini, membuat tubuh kita menjadi lebih mudah terserang penyakit kandidiasis ini atau jamuran. Oke. Nah, mungkin ini yang paling sering gitu ya, misalnya kita demam gitu ya. Selalu disarankan sebenarnya coba kita self healing dulu ya. Kita self healing dulu, kita konsumsi makanan bergizi, kita minum air yang lebih banyak gitu ya. Pastikan bahwa panas dalam tubuh kita terkontrol. Jangan langsung apa-apa minum antibiotik gitu loh ya. Biasanya kan dikasih saran berikan waktu 3 hari buat tubuh kita ya untuk menyembuhkan diri. Jika dalam 3 hari kita tidak sembuh, baru kita coba konsultasikan. Tambahan pengobatan yang lain adalah pemberian salep ya, salep antibiotik dan anti jamur, konsumsi bawang putih ya. Jadi bawang putih ini adalah antibiotik alami teman-teman. Jadi misalnya kita merasa mungkin tubuh juga lagi tidak enak gitu ya, tidak ada salahnya kita mengkonsumsi bawang putih ini ya. Paling gampang kalau kita belum bisa mengunyah bawang putih, kita rebus aja dalam kaldu ya. Atau juga sekarang sebenarnya sudah banyak tuh bawang putih yang direndam dengan madu gitu ya, atau bawang putih yang jadi bawang hitam itu ya. Terus juga berikutnya, kalau kita mengalami kandidiasis ini adalah disiplin terapi enzim. Karena terapi enzim ini detoks alami yang sangat baik untuk tubuh. Oke, ya. Jadi sekian ya topik yang kita bahas dari buku ini, teman-teman ya. Dan ini adalah final sessionnya. Jadi yang kita bisa ulangi sebagai rangkumannya adalah menu makan itu terbagi dalam 3 waktu ya, pagi, siang, dan malam. Makanya saat kita bangun pagi, pastikan kita meminum 500 ml air ya. Dan selalu ada pemanasan ya, pemanasan sebelum kita main course. Pemanasannya apa? Itu adalah dengan buah ya. Jadi sekitar 1 sampai setengah jam sebelum kita makan ya, kita makan buah dulu. Buahnya adalah 2 sampai 3 jenis dengan warna yang berbeda-beda. Oke, baru setelah itu kita makan main course-nya. Oke, ya. Siang hari 1 jam sebelum kita makan ya, itu juga kita mulai minum air putih dulu ya, air mineral lebih kurang 500 ml. Terus kita lanjutkan dengan makan buah. Nah, setelah itu baru main course. Begitu juga untuk makan malam ya. Nah, untuk menu makanan harian kita ya, kita anggap 100% gitu ya. 40 sampai 50% itu kita konsumsi serealia atau biji-bijian seperti beras ya, tapi berasnya adalah beras merah atau coklat, terus dicampur dengan kacang-kacangan ya kan, atau juga bisa ditambah juga dengan kentang ya, umbi-umbian ya. Terus 10-15% itu adalah protein, tetapi proteinnya itu sangat disarankan 85%-nya berasal dari protein nabati ya, 15%-nya hewani.
Hewaninya pun lebih disarankan ikan-ikanan ataupun unggas ya. Tapi pastikan memang yang istilahnya unggas sehat ya. Nah, sisanya sekitar 30% ya, itu adalah konsumsi buah dan sayur-sayuran ya. Sayur-sayurannya utamakan sayuran mentah, yang tidak bisa dimakan mentah kita tumis dengan cepat ya dalam waktu lebih kurang 2 menit. Oke. Nah, semoga sharing kita tentang terapi kedahsyatan enzim ini berguna buat teman-teman ya. Karena seperti yang sudah dijelaskan setiap sesi ya, bahwa ketika potensi enzim dalam tubuh kita itu habis, maka tubuh kita juga akan berakhir. Oke, ya. Karena enzim ini merupakan penyebab dari semua perubahan yang terjadi dalam tubuh. Gampangnya, untuk semua regenerasi tubuh, untuk pertahanan tubuh kita ya, untuk reproduksi, bahkan untuk anti aging itu semuanya membutuhkan enzim. Ya. Dan enzim ini kita lahir dengan cadangan enzim, ya. Tapi enzim ini juga bisa bisa habis ya jika kita tidak bisa habis dengan cepat jika tidak kita jaga ya. Jaganya dengan apa? Ya tadi ya, dengan yang kemarin kita sudah ceritakan, itu makanan yang kaya enzim ya, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang memboroskan enzim. Oke, ya, jadi lebih kurang seperti itu sharing dari kedahsyatan terapi enzim. Semoga teman-teman mendapatkan informasi tambahan dan inspirasi untuk memiliki pola makan yang lebih sehat. Oke, sekian, terima kasih dan sampai ketemu di diskusi buku tema berikutnya. Selamat malam semuanya, salam sehat dan bahagia selalu. Bye.